Oleh karena itu ditempuh langkah-langkah untuk menyederhanakan dan tentu saja membuat lebih murah biayanya. Ini didukung oleh kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah. Ya. Ini terutama kita bersama-sama Menteri Perumahan, Menteri PU Perah yang ikut serta menyiapkan ini. Tujuan dan manfaatnya adalah mendorong tercapainya target program pembangunan 1 juta rumah. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan rumah. Yang ketiga, menyederhanakan perizinan dan mengurangi biaya serta waktu yang diperlukan untuk pengurusan izin pengembangan hunian rumah murah. Yang keempat, mengatur percepatan perizinan pembangunan rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Selanjutnya saya akan menyebut MBR di atas lahan maksimal 5 hektar, sehingga peraturan yang akan disiapkan akan lebih mudah dilaksanakan. Yang kelima, mendorong iklim berusaha bagi badan hukum di bidang perumahan dan pemukiman sekaligus dalam upaya mewujudkan pemenuhan perumahan bagi MPR. Pokok-pokok kebijakannya adalah ini akan dituangkan dalam peraturan pemerintah. Draft PP-nya sudah siap, kita akan sampaikan segera kepada Presiden. Pokok-pokoknya meliputi: 1. Penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk pengembang membangun rumah MBR. Kalau dikatakan rekomendasi itu sebetulnya izin juga, faktanya itu izin, walaupun judulnya bukan izin. Semula tadi sudah saya jelaskan diidentifikasikan sebanyak 33 perizinan dan tahapan, kemudian kita deregulasi menjadi 11 perizinan saja dari 33, dan tahapan jumlah harinya yang tadinya 769 sampai 981 menjadi hanya 44 hari saja. Jadi seperberapa ini, tinggal nggak sampai 20%, nggak sampai. Perizinan yang dihilangkan menyangkut yang hilang ada nanti yang dikurangi. 1. Izin lokasi dengan waktu sekitar 60 hari kerja. Yang kedua, rekomendasi PL banjir, namanya begitu, PEIL, PEIL banjir dengan waktu 30 sampai 60 hari kerja. Kemudian persetujuan gambar master plan dengan waktu 7 hari kerja memprosesnya. Kemudian surat permohonan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5 sampai 7 hari kerja. Kemudian persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5 sampai 7 hari kerja, dan izin cut and fill dengan waktu 5 hari kerja. Kemudian analisis dampak lingkungan lalu lintas andal lalin, kan nggak perlu untuk rumah 5, tapi kalau secara umum aturan ini ada andal lalin namanya, yang waktunya perlu 30 hari kerja. Untuk ini tidak dikenakan. Kemudian penggabungan dari izin, proposal pengembang dengan dilampiri sertifikat tanah, bukti bayar PBB tahun terakhir dengan surat pernyataan tidak sengketa, dilampirkan dengan peta rincikan tanah, blok plan desa kalau itu di pedesaan, jika tanah belum bersertifikat. Jadi kalau belum bersertifikat, dia baru mau diproses, dia sudah bisa memprosesnya. Kemudian izin pemanfaatan tanah
garis miring izin pemanfaatan ruang digabung dengan pengecekan kesesuaian RUTR RDTR. Ini juga harusnya terpisah ini digabung dia menjadi satu, ya. Dan pertimbangan teknis penatagunaan tanah atau advis planning, kemudian pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL. Ini bukan AMDAL juga. AMDAL juga dihilangkan sebetulnya, tapi diganti dengan yang namanya UPL, UKL yang lebih sederhana dari AMDAL, ya. Atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan yang hanya berlaku untuk pengembangan perumahan seluas maksimum 5 hektar. Kemudian pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL, rekomendasi damkar, pemadaman kebakaran ada, rekomendasi itu ada itu, ya. Dan retribusi penyediaan lahan pemakaman itu pun ada. Jadi kalau Anda membangun perumahan itu harus ada yang namanya membayar retribusi untuk lahan pemakaman. Walaupun lahan pemakamannya nggak tahu ada di mana, ya. Atau menyediakan pemakaman gantinya itu kalau nggak membayar, iya kan kalau nanti pada meninggal orangnya kan nggak ada tempatnya. Nah, percepatan waktu proses perizinan ini yang ketiga, ya kan. Jadi tadi hilang, digabung, kemudian ini percepatan, yaitu surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak pengembang dari 15 hari menjadi 3 hari. Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah dari 90 hari menjadi 14 hari. Penerbitan IMB induk dan pemecahan IMB-nya dari 30 hari menjadi 3 hari kerja. Evaluasi dan penerbitan SK tentang penetapan hak atas tanah dari 213 hari kerja turun menjadi 3 hari kerja saja, ya. Ini BPN sudah setuju ini. Penerbitan sertifikat induk HGB atas nama pengembang dari 90 hari menjadi 3 hari kerja. Penerbitan PBB induk dalam rangka sertifikat hak guna bangunan induk dari 5 hari menjadi 1 hari kerja. Pemecahan sertifikat atas nama pengembang dari 120 hari menjadi 5 hari kerja saja. Kemudian pemecahan PBB atas nama pemilik konsumen dari 30 hari menjadi 3 hari kerja. Kemudian dengan pengurangan, penggabungan dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR, maka biaya untuk pengurusan perizinan akan menjadi 30%. Ya, jadi turun 70% dari sebelumnya. Ya. Perhitungan biaya tersebut telah dilakukan bersama-sama dengan Real Estate Indonesia. Jadi ini bukan kita karang-karang sendiri. Kita ajak Real Estate, ini kalau ini jadi berapa biayanya, turun berapa dan seterusnya. Komponen yang berpengaruh pada penurunan biaya sebagai dampak penyederhanaan regulasi terutama berasal dari penurunan biaya pengurusan izin lingkungan. Tentu kalau sudah sesuai dengan RT/RW, kalau tidak agak panjang juga ceritanya, ya. Kemudian penghapusan biaya untuk mengurus izin lokasi. Kemudian penurunan biaya untuk pengurusan izin UKL, UPL yang tadi AMDAL yang sederhana itu, bukan AMDAL ini. Dia lebih sederhana, ya, yang hanya berlaku untuk luas 5 hektar ke bawah. Kemudian penghapusan biaya untuk menyusun andal lalin. Tadi dihapuskan dia kan. Kemudian penghapusan biaya untuk mengurus rekomendasi PL banjir. Kemudian penurunan biaya memperoleh advis planning. Kemudian penurunan bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan BPHTB, kemudian penurunan biaya pengecekan zona lokasi oleh BPN jika lokasi berada di zona perumahan, kemudian penurunan biaya pemecahan sertifikat, dibuat SOP untuk menjadi standar biaya yang jelas. Saya kira itu nanti kita bagikan aja ini supaya Anda juga punya, ada chartnya juga enak dilihat untuk bisa di apa namanya, kalau surat kabar mungkin lebih mudah untuk masuk ke sana. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya. Maaf Pak, ini kan sisa waktu tinggal 4 bulan ini Pak. Nah, 4 bulan dari apa nih? 4 bulan untuk sampai akhir tahun gitu Pak. Nah, kemudian target untuk PP-nya dikeluarkan kapan Pak sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun ini? Insya Allah seminggu atau 10 hari lah selesai. Jadi untuk proyeksinya sendiri Pak, dari paket kebijakan 13 ini akan bisa membantu pertumbuhan ekonomi seperti apa Pak sampai akhir tahun? Kalau ke pertumbuhan ekonomi panjang masih penjelasannya itu ya. Tetapi kalau biaya untuk mengurus turun menjadi 30% atau turun 70%, tentu saja mereka yang bisa membeli rumah di perumahan yang kompleks kecil-kecil ini maksimum 5 hektar akan menjadi jauh lebih banyak. Kalau Anda mau hubungkan ke pertumbuhan, kita harus tahu dulu berapa rumah yang dibangun, ya kan? Tapi lebih enak untuk memperkirakan berapa yang bisa membeli bertambah. Kalau turun biayanya 70%, itu banyak pengaruhnya. Saya masih sulit lah untuk mengkuantifikasinya. Satu lagi ya. Terima kasih Pak. Yang mau saya tanya pertama bahwa peraturan pemerintah akan disiapkan dalam waktu cepat. Oke, tapi kemudian masyarakat membeli rumah kan tentu membutuhkan perbankan. Nah, biasanya perbankan agunan atau apa persyaratannya juga rumit. Ini bagaimana untuk mempercepat hal itu? Jangan takut kalau soal rumah. Agunannya ya rumah itu. Anda itu bagaimana? Anda kalau beli rumah nggak perlu agunan yang lain. Dia pegang dulu suratnya. Tapi itu dia mekanismenya. Terkadang perbankan mewajibkan penghasilan itu. Nggak ada bank yang aneh begitu. Semua bank yang spesialisasi dalam memberikan KPR pasti cukup buat dia. Karena harga rumah itu nggak pernah turun Mas, pasti naik. Jadi agunan rumahnya itu sudah untung buat dia kalau orangnya nggak bayar. Sehingga kalau Anda cek, KPR itu adalah kredit yang paling rendah NPL-nya. Kalau NPL yang lain itu bisa antara 2-3% sekarang ini, dia pasti di bawah 1, ya. Terkait DP-nya Pak maksudnya, itu kan ada persyaratan tertentu. Soal DP ya, artinya itu kan Bank Indonesia itu ada pengaturan mengenai loan to value ratio, ya. Berapa persen boleh harus dibayar diberikan dalam bentuk kredit, itu memang ada aturan mainnya. Ya, kalau itu tanyanya sana dong, ya. Oke. Ya, terima kasih. Pak Darmin, ini terus terang teman-teman media ini kenapa begitu dari 13 paket ini yang mendapatkan perhatian khusus karena mereka semua pengen rumah dan mereka rata-rata baru mau nikah. Mereka pengen punya rumah, selamat menikmati. Terima kasih. Ya, itu tadi pernyataan dari Menko Perekonomian Darmin Nasution mengenai paket kebijakan ekonomi 13 yang dikeluarkan oleh administrasi pemerintahan Presiden Jokowi JK. Ada beberapa hal yang menarik sebetulnya, tapi semuanya terkait dengan bagaimana target pemerintah untuk program 1 juta rumah ini bisa direalisasikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa hal yang akan rangkum dalam peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan dalam beberapa hari ke depan, diantaranya adalah mengenai penyederhanaan perizinan
baik menghapus perizinan maupun menggabungkan beberapa perizinan dalam proses penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tadi. Untuk kondisi saat ini disebutkan oleh Pak Darmin Nasution tadi ada sekitar 33 izin yang harus dibuat oleh developer dengan waktu yang dibutuhkan dari 769 hari sampai 981 hari. Kedepannya setelah PP dikeluarkan, ini hanya ada 11 perizinan saja yang akan bisa dikeluarkan keseluruhannya dalam 44 hari. Di antara perizinan itu, diantaranya adalah izin lokasi yang akan dihapuskan, rekomendasi PEL banjir, persetujuan gambar master plan, site plan, bahkan juga analisa mengenai dampak lalu lintas. Dan selain itu dari biaya perizinan sendiri, dari dikatakan tadi akan menjadi hanya 30% saja dari biaya perizinan yang saat ini sudah berlaku. Dan tadi juga sempat dikatakan oleh Pak Darmin Nasution bahwa memang masih ada sekitar 21,3% penduduk Indonesia saat ini memang tidak memiliki rumah, dan karena itulah pemerintahan Jokowi JK saat ini menargetkan akan menyediakan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, itu informasi mengenai paket kebijakan ekonomi 13 yang baru saja disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Ya, pemirsa, demikianlah breaking news berita 1 News Channel. Saya Rudian Danu, sampai jumpa.